dalam filosofi Minang, pemimpin itu adalah orang yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Artinya ada kata-kata di depan kata langkah dan ranting. Ada dua konsekuensi dari penggunaan kata ini. Didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, artinya jika ada satu kenikmatan, satu hal yang katakanlah menyenangkan, maka pemimpinlah yang terlebih dahulu menikmatinya. Itu kerelaan bagi pengikutnya, makanya dia didahulukan. Tapi di sisi lain, konsekuensi kedua adalah jika ada mara bahaya, ancaman yang berada di depan atau di atas, maka pemimpinlah orang pertama yang akan menjadi tameng melindungi para pengikutnya. Dan ada juga pepatah Melayu, Raja Alim, Raja disembah, Raja Lalim, Raja disanggah. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi gratis tidak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sobat kita di Lata? Senang bertemu lagi dengan teman-teman semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita. Ini di belakang Bang Ica. Mudah-mudahan saja suara air tidak mengganggu percakapan kita ini. Teman-teman yang berbahagia, Bang Ica ingin hari ini kita sharing, berdiskusi, berkicau masih tentang politik, tentang Pilpres yang insya Allah tanggal 14 Februari tahun 2024 akan diselenggarakan, dan itu hanya beberapa bulan ke depan. Meski calon presiden atau pasangan calon presiden dan wakil presiden belum jelas saat ini, karena KPU belum membuka pendaftaran, tetapi yang muncul ke permukaan setidaknya sudah bisa kita raba. Itu ada 3 nama, Pak Ganjar Pranowo, Pak Prabowo Subianto, dan Pak Anies Baswedan. Agaknya ketiga nama ini yang akan menjadi atau berkompetisi di Pilpres nanti. Dan satu hal yang harus kita yakini bersama, bahwa ketiga orang ini adalah orang-orang baik, putra terbaik bagi para pendukungnya. Bagi pendukung Pak Prabowo, tentu Pak Prabowo adalah putra terbaik. Bagi pendukung Pak Ganjar adalah putra terbaik. Begitu juga bagi pendukung Pak Anies adalah putra terbaik. Artinya semua kandidat adalah orang-orang baik yang pantas untuk memimpin kita. Tentu bagi Anda yang mendukung, atau bagi teman-teman yang mendukung Pak Ganjar, kita hargai, kita hormati. Bagi teman-teman yang mendukung Pak Prabowo, kita hormati, kita hargai. Begitu juga bagi teman-teman yang mendukung Anies Baswedan. Ini perbedaan biasa saja. Apalagi perbedaan ini, apapun yang atau siapapun yang terpilih nantinya, toh yang akan jadi adalah orang-orang baik atau orang baik yang pantas memimpin kita. Jadi bagi mereka-mereka yang baperan, yang menganggap bahwa Pilpres ini adalah satu peperangan, pertempuran yang harus dimenangkan, teman-teman, itu salah. Ini hanya semacam kontestasi yang mau tidak mau, karena orang-orang baik ini banyak, maka kita harus undi, kita harus pilih. Jadi sesimpel itu. Jauh lebih berarti kalau teman-teman merebutkan apa yang menjadi konsekuensi langsung kepada orang yang teman anggap sebagai sahabat. Misalnya, Anda tidak merokok, teman Anda merokok. Nah, itu Anda lebih berarti menjauh dia, mengingatkan dia, ketimbang Anda hanya sekedar berbeda pilihan. Ini sama saja kalau kita ke food court, Anda boleh makan gado-gado, saya boleh makan soto Betawi, dan yang lainnya boleh makan lontong cap gome. Sesimpel itu. Ada teman yang bertanya kepada Bang Ica milih siapa nantinya? Ya, Bang Ica menjelaskan bahwa untuk di 2024 Februari, kemudian Anies jadi didaftarkan, tidak ada arah melintang, Bang Ica akan memilih Anies. Tapi sebelumnya Bang Ica akan menjelaskan minimal sejak direct election 2019
zamannya Pak SBY yang berkontestasi dengan Bu Mega dan Pak Wiranto kalau nggak salah. Bang Kicca pilih Pak SBY. Di periode kedua Bang Kicca pilih Pak SBY lagi. Kenapa? Karena ya berdasarkan pertimbangan subjektif Bang Kicca, Pak SBY perform dalam pengelolaan negara. Lalu di 2014 Bang Kicca berpartisipasi aktif mendukung Pak Jokowi. Kenapa? Karena di saat itu di antara para paslon, Bang Kicca menganggap Pak Jokowi lah yang terbaik dan kesana lah preferensi suara Bang Kicca berikan. Tapi di Pilpres 2019 Bang Kicca memilih Pak Prabowo. Kenapa? Karena berdasarkan penilaian subjektivitas Bang Kicca, Pak Jokowi tidak perform. Dan Pak Prabowo kalah ya nggak apa-apa, bagi Bang Kicca bukan kemenangan di ujung. Tapi Bang Kicca bagaimana memenangkan rasionalitas Bang Kicca. Bang Kicca sudah berpuas diri memilih Pak Prabowo berdasarkan pertimbangan rasional, perkara dia terpilih atau tidak, itu tidak membuat Bang Kicca baperan. Lalu di 2024 ini, ya Bang Kicca memilih Pak Anies. Nah, alasan Bang Kicca memilih Pak Anies, ya barangkali ini bisa dianggap berlaku universal juga. Bang Kicca menggunakan filosofi Jawa. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah bobot, bibit, bebet. Ya, ketiga itulah analisis Bang Kicca arahkan dalam memilah 3 calon ini. Dan bagi Bang Kicca, Pak Anies itu lebih memberikan harapan sehingga bulat Bang Kicca mendukung Pak Anies. Kenapa? Dari sisi bobot, mari kita kerucutkan saja bobot ini kepada integritas, lalu kapasitas intelektual, lalu kapasitas leadership, lalu personal effort dalam memberdayakan masyarakat. Nah, menurut Bang Kicca Pak Anies unggul. Dari sisi pendidikan, Pak Anies adalah lulusan S3 teruji, bahkan terakhir beliau diangkat menjadi dewan oleh Oxford University. Coba, kurang hebat apa lagi. Lalu dari sisi kapasitas leadership, sejak siswa di SMP SMA beliau telah aktif berorganisasi. Lalu di universitas, di UGM beliau salah menjadi ketua senat, dan banyak kegiatan-kegiatan yang beliau lakukan yang kontribusinya adalah untuk bangsa dan negara. Beliau mendemo, itu ada namanya judi SDSB, dan beliau demo, dan berbagai macam kegiatan kemahasiswaan lainnya yang menyangkut pergerakan sosial. Lalu dari sisi inisiatif personal untuk kepentingan orang banyak, ya sepanjang Bang Kicca tahu, beliau mendirikan Indonesia Mengajar, mengirimkan para intelektual muda yang cerdas ke pelosok-pelosok daerah di Nusantara ini, dan sampai sekarang Indonesia Mengajar masih mengibarkan bendera, masih berkontribusi di banyak tempat di Republik ini. Jadi dari sisi bobot dibandingkan dengan 2 lainnya, Pak Anies nggak ada lawan menurut subjektivitas penilaian Bang Kicca. Lalu yang kedua adalah dari sisi bibit. Bibit ini kan korelasinya dengan sumber. Bibit jelas, Anies ini cucu pahlawan nasional A.R. Baswedan yang seorang wartawan. Lalu ayah ibunya adalah pengajar, dosen di perguruan tinggi, dan tentu dari bibit yang baik lahirlah tunas-tunas baru yang juga baik, dan itu dibuktikan dengan capaian-capaian yang dijangkau atau telah dicapai oleh Pak Anies. Dia pernah menjadi rektor termuda di Indonesia di Universitas Paramadina. Beliau juga pernah jadi menteri meskipun tidak sampai selesai, karena bagaimanapun itu kan hak prerogatif presiden. Tapi sepanjang yang kita lihat selama masa jabatannya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, banyak hal yang beliau telah lakukan dan beliau sangat perform. Lalu yang terakhir adalah dari sisi debet. Bentuk debet ini kan lebih ke tampilan fisik. Ya Pak Anies ganteng, nggak malu-maluin lah jika beliau jadi presiden kita. Kemudian cara dia berpakaian juga oke, fashionable. Cara dia bertutur, bernarasi juga sangat hebat, memukau. Jadi kurang apa lagi. Dan
Ya barangkali saja terakhir kita bisa lihat jejak rekam dia selama dia menjadi gubernur DKI, banyak hal yang sudah dia perbuat, dan hanya orang buta dan labun saja yang mengatakan bahwa DKI tidak mengalami perubahan yang signifikan menjadi lebih baik selama kepemimpinan Pak Anies Baswedan. Itu alasan subjektif Bang Kica soal bobot bibit BBM. Dan Bang Kica menghargai, menghormati, respect dengan pilihan teman-teman, baik yang mendukung Pak Ganjar, baik yang mendukung Pak Prabowo. Kita bersaudara sama bangsa, semua yang teman-teman dukung siapapun itu adalah putra-putra baik bangsa. Nah, soal terbaiknya biarlah subjektivitas personal kita. Tapi Bang Kica hanya ingin mengatakan, mari kita gunakan rasionalitas. Kita pertimbangkan dari segala aspek, karena ini memilih pemimpin dan dia sangat menentukan ke arah mana bangsa ini menuju atau terarah di 5 tahun ke depan. Carilah pemimpin yang benar-benar paham bahwa tujuan pendirian Republik ini, tujuan kita berkumpul dalam satu organisasi besar yang bernama Republik Indonesia ini tidak lain yang kita lakukan adalah untuk distribusi keadilan sosial. Dan namanya keadilan sosial tentu untuk semua. Jadi mari kita berharap bahwa pemimpin yang terpilih nantinya benar-benar yang memahami tugas pokoknya. Dalam filosofi Minang, pemimpin itu adalah orang yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Artinya ada kata-kata di depan kata langkah dan ranting. Ada 2 konsekuensi dari penggunaan kata didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Artinya jika ada satu kenikmatan, satu hal yang katakanlah menyenangkan, maka pemimpinlah yang terlebih dahulu menikmatinya. Itu kerelaan bagi pengikutnya, makanya dia didahulukan. Tapi di sisi lain, konsekuensi kedua adalah jika ada mara bahaya, ancaman yang berada di depan atau di atas, maka pemimpinlah orang pertama yang akan menjadi tameng melindungi para pengikutnya. Dan ada juga pepatah Melayu, Raja Alim, Raja disembah, Raja Lalim, Raja disanggah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.